Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview mengenai suatu cryptocurrency project yang cukup unik, yang bernama Star Power ya. Nah, tapi sebelum kita mulai ke reviewnya, seperti biasa aku akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Buat orang-orang yang sudah pernah menonton video gua mengenai Helium ya atau HNT, kemungkinan besar konsep ini cukup ketangkep ya. Dimana kita ada satu device yang tinggal kita setup di rumah dan itu bisa jadi mining rig kita dalam tanda kutip ya, karena technically speaking ini bukan mining sih sebenarnya ya. Tetapi cara paling gampang untuk dibandingkannya adalah dengan kita membeli mesin mining ya. Seperti kita tahu, mining itu bukan satu kegiatan yang mudah sekarang ya untuk Bitcoin, karena sekarang hash rate-nya sudah sangat tinggi. Sehingga ya modalnya pun tinggi, resikonya pun nggak sesimpel dulu ya. Kalau zaman dulu tuh orang bisa semua orang bisa mining Bitcoin dengan modal yang relatif nggak terlalu mahal. Tapi sekarang ya tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Nah, tetapi dengan Star Power ini hanya dengan 99 USD saja kita bisa mulai mining, dalam tanda kutip mining ya, mining Star Token. Nah, cara kerjanya seperti apa sih? Jadi cara kerjanya itu super simple jujurnya ya. Ini literally tinggal apa? Kita bisa earn crypto anywhere, tinggal kita konekkan saja si device ini ya. Tinggal kita colokkan saja ke electric appliances kita. Bisa di rumah, bisa di kantor, maupun di pabrik ya, dimanapun saja bisa kita pasang dan kita bisa mendapatkan Star Token ya. Dimensinya seperti ini kurang lebih ya. Dan kalau kita juga di sini cara pemakaian super simple ya. Nah, sekarang ada beberapa frequently asked questions ya, dan ini sekarang sistemnya masih pre-order, masih belum bisa kita langsung beli ya, tapi bentuknya pre-order di kalau nggak salah akhir April ya baru mulai dikirim. Nah, jadi untuk ini tujuannya itu sebenarnya tuh ya untuk kita tuh seperti menjual electrical data kita lah. Detailnya kita bahas di belakang. Tapi intinya kalau kita pengen pre-order, in theory bisa ya, in theory bisa di Asia Pacific region bisa ya, di Eropa, North America bisa ya. Jadi harusnya sih garis besar seluruh dunia bisa ya. Nah, selanjutnya kapan ini akan di-ship? Di-shipnya itu di late April ya. Jadi ya depend juga di region kita, tapi mulai late April ini akan mulai dikirim ya. Dan seterusnya. Nah, cara pemakaiannya gimana sih? Ya, cara pemakaiannya sebenarnya simple banget. Ada user guide-nya, lu mau nonton videonya boleh ya, ada di sini, atau lu mau dengerin gua sedikit di sini ya. Jadi yang pertama lu harus download lu app-nya, bisa di App Store maupun di Google Play ya. Nah, setelah lu konekkan Star Power kita, lu bisa collect rewards dan earn star ya. Detailnya seperti ini. Yang pertama, kita harus charge dulu device-nya ya. Cara nge-charge-nya itu tinggal kita klik si device-nya selama 2-6 detik, lalu tap bagian I've charged my device button ya. Nah, setelah itu tinggal kalian konekkan ya, konekkan ke phones Bluetooth dan scan untuk Star Power devices. If not found ya, try lagi untuk di-scan ya. Kalian konekkan ke home Wi-Fi ya, karena rata-rata orang udah punya Wi-Fi di sini ya. Home Wi-Fi, udah gitu tinggal select Star Power device ya. Nah, sudah seperti itu kita tinggal klik next. Next kita tinggal verify bahwa indeed ini adalah device lo ya, dan akan ada password yang tinggal kita masukin saja ya. Setelah itu kalau sampai nggak berhasil tinggal load again dan klik next. Selanjutnya tinggal kita bind. Kita bind device kita ke wallet untuk meng-ensure wallet address kita sudah benar ya. Nah, seperti ini sudah di bind dan kita tinggal klik next. Set location, kita bisa tahu tepatnya di mana ya. Dan kita bisa locate Star Power device kita dan kita bisa mulai mengklaim Star Token kita. Jadi simple banget caranya ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, very easy. Nah, mungkin beberapa dari lu yang mikir bahwa oke, gue pengen profit dari kripto ya as simple as that gitu ya. Lu pre-order si device-nya lu pre-order ya. Setelah pre-order nanti datang, ikutin step by step-nya, voila, dapat Star Token. Nah, tetapi ya pasti ada yang pengen lebih tahu teknisnya seperti apa. Nah, teknisnya sendiri, jadi si Star Power ini technically speaking ngomongin soal kita tuh jual apa ya. Apa yang kita jual ke mereka. Yang kita jual adalah
electrical data kita ya, dan dia itu merespon ke connected device ya. Nah ini bisa kita konekkan ke power consuming devices kita seperti network, terus juga ada high power appliances seperti AC gitu ya, water heaters dan seterusnya gitu ya. Nah dengan kita memberikan electrical data kita ini, kita akan mendapatkan star token, begitu gambarannya ya. Mungkin ini konsep di Indonesia ini cukup nggak kebayang ya jujur. Tapi kalau di US mungkin udah lebih kebayang karena data dari electrical appliances kita itu bisa diperjualbelikan gitu. Itu ada namanya itu carbon something lah gitu ya di US gitu tuh mulai banyak tuh, terutama Amazon dan Tesla tuh yang mulai bermain di market itu ya. Nah jadi nanti mereka bisa mengetahui datanya bahwa listrik yang kita pakai itu sumbernya bagaimana dan seterusnya lah begitu. Nah, seperti yang kita tahu, World Economic Forum itu banyak mulai menekankan carbon footprint dan terus carbon footprint ya. Nah, carbon footprint ini insentifnya tuh seperti bisa diperjualbelikan lah gitu ya. Ini mungkin konsep yang sangat aneh di Indonesia, banyaknya mungkin belum kebayang seperti itu, tapi faktanya sudah banyak diperjualbelikan carbon footprint credit disebutnya kalau nggak salah ya. Jadi misalkan nih, kayak perusahaan-perusahaan yang ternyata mungkin limbahnya tuh kotor gitu ya, tidak ramah lingkungan. Mereka tuh bisa beli carbon footprint credit supaya perusahaan mereka tetap mengikuti aturan lah gitu kasarnya ya. Jadi walaupun mereka bikin limbah di sini, tapi mereka beli carbon footprint credit, jadi mereka nggak apa-apa gitu secara hukum. Lagi-lagi konsep yang cukup aneh, tetapi bisa diperjualbelikan ya. Itu jadi kayak derivatif lagi lah gitu, kayak double derivatif kesannya ya. Nah jadi itu ya, jujur secara konsep mungkin aneh dan nggak tahu orang-orang Indonesia udah nangkep atau belum ya. Di US udah mulai, tapi di sini masih sangat very limited lah di Indonesia ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Simpelnya begitu. Mau teknisnya silakan bisa baca satu persatu di sini ya. Nah, itu cara kerja untuk mendapatkan starnya ya. Gue yakin 95% lah orang nggak peduli dapatnya dari mana, gimana caranya, pokoknya kita tinggal colok dapat star ya. Nah, sekarang si starnya ini gimana? Star ini fungsinya adalah untuk merepresent utility of star power network. Nah, ini dipakai untuk mempurchase call services untuk distributed energy resources. Mungkin beberapa orang yang berpikir simple aja, aduh bang, nggak usah yang ribet-ribet lah. Intinya apa? Intinya ini untuk zero carbon world lah ya, mengikuti agenda dari World Economic Forum. Setuju nggak setuju? Itu akan tetap kerasa lah gitu ya di masa depan gitu. Nah itu yang dalam tanda kutip diperjualbelikan sama si Star Power ini ya. Lagi-lagi ya, itu teknisnya. Simpelnya apa sih bang? Ya, simpelnya lagi kalau kita di sini Star ini bisa kita nanti jual belikan ya di exchanger, di DEX dan seterusnya ya. Jadi si gambarnya seperti itu ya. Jadi kalau kita di sini si buildernya sendiri ya, banyaknya itu 55% untuk builder ya, berarti ya orang-orang yang ya kesannya dapat dari situ gitu ya, lu ngecolokin terus lu dapat star. Nah, ini masuk ke builder ya. Terus 15% investor, 15% core team, 7% foundation, 5% donation, 3% airdrop begitu ya. Menurut gua gimana? Menurut gua zero carbon society ini atau zero carbon konsep ini bukan satu hal yang ekstrim baru kalau lo ngikutin finance gitu, karena lo pasti udah sering banget ngedengar mengenai teori ini di World Economic Forum gitu ya. Di mana mereka akan menginsentifkan orang-orang untuk bisa lebih go green, kasarnya seperti itu. Tapi dengan cara membuat jadi ada carbon credit yang jadi derivatif dan seterusnya ya. Perusahaan-perusahaan yang mungkin membuat limbah banyak tuh bisa beli ke perusahaan lain yang surplus kreditnya ya, which is kind of weird ya. Kalau kita pikir secara logikanya, tetapi itu salah satu agenda yang memang ada di World Economic Forum ya. Jadi ini bukan ngalor ngidul asal gitu, sebenarnya ada dasarnya. Nah, tetapi pertanyaannya apakah ini akan bisa berhasil benar-benar diadopsi atau tidak? We'll never know. Karena seperti yang kita sudah tahu juga, helium dulu itu bisa dibilang nggak terlalu berhasil gitu ya. HNT itu nggak terlalu berhasil. Konsepnya menarik ya, mirip-mirip ya, nggak sama persis kayak gini lah ya, nggak sama persis kayak gini, tapi lumayan mirip seperti Star Power. We'll see apakah dengan yang lebih simple lagi seperti ini bisa memudahkan untuk orang-orang mulai
mengadopsi untuk bisa mendapatkan si Star Token ya. Untuk tokenomics-nya ini karena masuknya lagi-lagi ke tokenomics ya, cukup besar dipegang oleh investor dan core team nih. Kalau digabungin 30%. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangannya sebelum lu invest di dalamnya. Ya walaupun sebenarnya ya investnya sih lebih tepatnya di si ini ya. Investnya tuh di si device ini gitu. Dan untuk sekarang dia bentuknya masih pre-order. Jadi buat lu yang pengen tinggal bisa klik aja pre-order. Kalau menurut data di sini tuh akan mulai di shipping ke Uni Eropa, North America dan Asia Pacific region di ini nih, di kapan ya? Di April, late April saya kira. Nah ini, di late April. Tapi lagi-lagi tergantung region kita ya, mungkin bisa lebih lama, mungkin bisa lebih cepat. Nah, untuk detailnya sebenarnya ada di sini. Kalau mau lihat ini kira-kira bisa seperti apa carbon credit nih ya. Lagi-lagi nih, carbon credit dan sebenarnya virtual power plant. Tetapi yang mungkin akan lebih besar menurut gue ini sih, si carbon credit ya. Intinya dengan ada token payment ke sini gitu ya, kita bisa profit lah, simpelnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini dia mengklaim dengan ini super easy to di setupnya super easy gitu dan ngasih insentifnya dengan bentuk crypto token, ini bisa lebih besar gitu secara adopsi dibandingkan dengan Tesla dan seterusnya. Ya kalau Tesla kan berarti orang harus beli nih mobil, which is very expensive gitu ya. Solar City juga itu seingat gue itu part of Tesla seingat gue ya, dan seterusnya. Jadi quite limited dan ya lebih sulit lah. Ini cuma literally hanya ada device sesimpel ini, colok, ikutin user guide, beres gitu. Jadi device ini bisa lebih banyak dipakai oleh orang-orang in general gitu ya. Nah selanjutnya ya ini kalau kita ngomongin soal application mereka sebesar apa gitu sih market share-nya dan seterusnya ya. Intinya secara garis besar ini sebenarnya cukup menarik secara konsep. Tinggal pertanyaannya apakah agenda dari World Economic Forum ini akan benar-benar berjalan seperti yang mereka harapkan gitu. Kalau sampai berjalan sesuai agenda mereka, kemungkinan besar ini bisa matters. Ini bisa matters dan bisa ada potensi kita bisa cuan dari sini ya. Tapi lagi-lagi untuk sekarang ini masih big if begitu ya, masih big if. Dan tapi lagi-lagi big if ini bisa jadi peluang yang besar ya, big chance to success, dan waktu bersamaan juga bisa ya enggak juga gitu, bisa nggak kemana-mana kayak dulu si Helium begitu. Nah tapi untungnya kalau di sini lebih murah, Helium dulu lebih mahal ya, kalau nggak salah berapa tuh 3 atau 4 juta gitu, ini hanya $99, berarti ya 1,5 jutaan gitu. Jadi buat elu yang memang cukup nih, karena lagi-lagi setiap orang berbeda-beda ya, portonya berbeda-beda, modalnya berbeda-beda. Kalau ini kegedean gitu buat lu ya mungkin kurang cocok gitu. Tapi buat lu yang ngerasa wah ini sih cuma 1/10 dari gua DCA, ya sudah cobain aja gitu ya. Karena di sini sistemnya lu beli ini pre-order, dikirim ke lu, colok, ya udah lu kayak mining di rumah dapat terus starnya. Kalau ternyata ini booming, wow tiba-tiba lu udah punya berapa banyak star token gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Sekali lagi secara garis besarnya sih ini nggak ngasal gitu. Ini fundamentalnya tuh nggak ngasal. Memang ada wacana mau ke situ gitu. Bukan wacana sih, di US udah mulai ya. Tapi kita mungkin belum terlalu kerasa. Tapi kayak di US mulai banyak tuh carbon credit tuh diperjualbelikan antara negara dan seterusnya. Jadi Go Green ini bisa dibikin derivatif, diperjualbelikan ya. Memang rada gila sih dipikir-pikir orang tuh ya. Bisa-bisanya untuk Go Green bisa beli carbon credit begitu. Tapi ya memang kita suka nggak suka, setuju nggak setuju dengan agenda WEF atau World Economic Forum, ya faktanya memang mereka melakukan itu. Gitu. Nah daripada kita cuma gigit jari, nah kita bisa cuan di sini ya. Nah untuk tractionnya sendiri dari si Star Power ini ternyata cukup banyak yang melihat ini sebagai satu peluang ya. Growth mereka dari device order mereka, app miners mereka juga meningkat dengan tajam, follower Twitter mereka 35.000. Dan kita bisa juga di sini ya, untuk semua hal-hal terbaru dari Star Power kita bisa dapatkan di sini infonya ya. Dari mining mereka di sini, lalu ada juga Rise of the Pin DAO dan seterusnya ya. Jadi buat news terbaru semua ada di Twitter mereka dan seterusnya ya. Dan yang unik juga ternyata sudah cukup banyak yang pakai nih ya, walaupun ya belum ekstrim tapi udah lumayan banyak, terutama di US nih. Di US, di Los Angeles ini banyak yang pakai, Mexico City juga ada. Yang aneh itu di Eropa yang paling banyak di sini ya. Yang keren juga di Indonesia ada beberapa di sini ya.
Di Malaysia juga ada. Ini kayaknya di mana nih? Ini di mana ya? Jambi atau apa itu? Oh, di Jakarta. Astaga, Jambi sih. Kok Jambi? Sorry. Jakarta ya. Ternyata di Jakarta juga ada beberapa yang pakai Star Power. Nah, buat lo yang pengen coba, silahkan bisa ya. Gampang banget caranya, tinggal ke sini, pre-order, dan tinggal tunggu device-nya. Udah sampai device-nya, tinggal pelajari user guide-nya dan mulai mendapatkan Star Token. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.